Halo sahabat semuanya, selamat datang di channel Nasha Story, tempat di mana setiap cerita punya jiwa, dan setiap jiwa punya kisah yang bermakna. Karena di balik setiap perjalanan, selalu ada pelajaran, dan di balik setiap kata, ada pesan yang bisa menyentuh hati. Siapkan waktumu, cari tempat ternyaman, dan mari kita mulai kisahnya. Awalnya aku mencoba bersabar saat dihina dan direndahkan oleh mertuaku sendiri. Tapi saat harga diriku diinjak-injak, aku menyusun rencana diam-diam. Tak disangka, satu rekaman suara berhasil membuat semuanya berubah, bahkan seluruh keluarga ikut membuka mata. Hari itu menjadi momen paling membahagiakan dalam hidupku. Aku menikah dengan pria yang sangat aku cintai. Meski tak mewah, pernikahan kami penuh kehangatan dan harapan. Aku datang dari keluarga sederhana, tapi aku yakin bisa membawa kebahagiaan dalam rumah tangga ini. Sayangnya, harapan tak selalu sejalan dengan kenyataan. Sejak hari pertama aku resmi menjadi istri dari anak mereka, kedua mertuaku menunjukkan sikap dingin. Tidak ada senyum tulus, tidak ada pelukan hangat seperti yang biasa aku lihat di film atau dengar dari cerita orang lain. Aku berusaha berpikir positif. Mungkin mereka butuh waktu. Tapi waktu berlalu, dan sikap mereka tetap sama, bahkan makin menunjukkan ketidaksukaan. Setiap gerak-geriku terasa salah di mata mereka. Dari cara aku berpakaian, cara menyeduh teh, hingga cara berbicara, semua dikomentari. Aku mencoba menyesuaikan diri. Aku belajar memasak menu favorit keluarga mereka, membersihkan rumah lebih rajin dari sebelumnya, bahkan belajar dialek daerah tempat mereka tinggal, berharap akan ada celah bagi mereka untuk menerimaku. Tapi hasilnya tetap nihil. Suamiku sebenarnya tahu apa yang terjadi, namun dia hanya bisa berusaha menengahi. Dia mencintaiku, itu pasti. Tapi dia terjepit di antara dua dunia. Dunia keluarga yang membesarkannya, dan dunia baru yang kini dia bentuk bersamaku. Aku tak pernah memaksanya memilih. Aku hanya berharap dia tetap berada di sisiku. Meski aku harus berjalan di atas bara dalam rumah ini. Meski hati sering terluka, aku tetap bertahan. Bukan karena lemah, tapi karena aku percaya kebaikan akan selalu punya jalan. Aku masih optimis suatu hari mereka akan membuka hati. Namun, semakin aku mencoba, semakin dalam luka yang aku dapat. Tapi saat itu, aku memilih untuk diam. Aku masih menyimpan harapan. Walau semakin hari harapan itu terasa seperti bayangan samar yang terus menjauh. Hidup sebagai istri yang tidak disukai mertua bukan hal yang mudah. Aku tahu aku tidak sempurna. Tapi aku juga tahu aku layak dihargai. Meski begitu, aku tetap memilih bersabar. Aku yakin waktu akan menjawab semuanya. Aku hanya belum tahu bahwa perjalanan ini akan mengajarkanku banyak hal yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Pagi itu, mentari bersinar cerah seperti biasa, tapi hatiku tetap mendung. Di balik senyum yang kupaksakan setiap hari, tersimpan luka yang terus bertambah. Menjadi menantu dari keluarga yang tidak menyukai kehadiranku bukan hal yang mudah. Hari-hari terasa panjang, seakan waktu berjalan lambat hanya untuk memperpanjang rasa sakit. Aku bangun lebih awal dari siapapun di rumah, menyiapkan sarapan, menyapu halaman, dan memastikan semua pekerjaan rumah selesai sebelum matahari benar-benar naik. Tapi semua usahaku terasa sia-sia. Tidak ada ucapan terima kasih, apalagi senyuman yang menandakan penghargaan. Yang ada hanyalah tatapan penuh kecurigaan, seolah aku mencuri tempat yang bukan milikku. Setiap langkah yang kuambil terasa salah. Jika aku duduk terlalu lama, aku dianggap malas. Jika aku terlalu rajin, aku disebut mencari muka. Jika aku diam, mereka menganggapku sombong. Tapi jika aku mencoba ikut berbicara, mereka menuduhku sok tahu. Aku seperti terperangkap dalam lingkaran tanpa jalan keluar, dikelilingi oleh ekspektasi yang tak pernah bisa kupenuhi. Ketika keluarga besar suami datang berkunjung, aku lebih memilih diam di sudut ruangan. Aku merasa asing di tengah keramaian. Candaan mereka tak pernah mengarah padaku. Bahkan kadang aku merasa menjadi bahan lelucon yang halus namun tajam. Aku tersenyum, padahal hatiku terluka. Aku menyuguhkan teh dan kue, padahal dadaku sesak menahan perasaan tidak dianggap. Setiap malam,
Aku menatap langit-langit kamar dalam diam. Air mata kadang tak terbendung. Namun aku menahannya agar tidak terdengar. Aku tak ingin suamiku merasa bersalah atau terbebani. Aku tahu dia mencintaiku. Tapi dia juga terlalu menghormati orang tuanya. Dan di antara dua cinta itu, akulah yang memilih mengalah. Terkadang, aku bertanya dalam hati, apa salahku? Aku tak pernah menuntut apapun. Aku bahkan meninggalkan pekerjaanku demi menjadi istri yang baik. Aku belajar banyak hal yang sebelumnya asing bagiku, hanya untuk bisa menjadi bagian dari keluarga ini. Tapi yang kudapat hanyalah penolakan yang tak pernah diucap langsung, namun terasa nyata di setiap perlakuan. Aku mulai menyimpan semua rasa sakit itu dalam-dalam. Bukan karena tak bisa bicara, tapi karena aku tak tahu lagi harus bicara kepada siapa. Bahkan dinding kamar pun rasanya tak kuat menahan keluh kesahku. Aku mulai menulis. Bukan di buku harian, tapi di lembaran-lembaran kosong yang kusembunyikan dalam laci meja. Di sana aku mencurahkan semua isi hati. Tentang hari-hari yang terasa berat, tentang perlakuan yang menyayat hati, dan tentang perasaan kecil yang mulai menelan kepercayaan diriku. Namun dari tulisan-tulisan itu, aku mulai sadar satu hal. Aku tidak boleh terus terpuruk. Aku tidak boleh membiarkan diriku hancur hanya karena tidak dihargai oleh orang lain. Aku harus mulai menyayangi diriku sendiri. Aku harus bangkit, bukan untuk membalas, tapi untuk bertahan dan membuktikan bahwa aku pantas untuk dihargai. Perlahan, aku mulai membangun kembali diriku. Aku membaca buku-buku yang memotivasi, menonton video yang menginspirasi, dan mencoba hal-hal baru yang dulu tak sempat kulakukan. Aku mulai percaya bahwa luka ini bisa menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Bahwa diamku bukan lagi bentuk kepasrahan, melainkan keteguhan untuk tak terjatuh lebih dalam. Meski setiap hari aku masih menjalani peran yang sama, tapi kini hatiku mulai berbeda. Aku tak lagi menangis seperti sebelumnya. Aku tak lagi mencari pengakuan dari mereka yang tak pernah ingin mengenal diriku sebenarnya. Aku cukup tahu bahwa aku sudah berusaha sebaik mungkin, dan itu cukup untukku. Aku mulai mengerti bahwa kadang dalam hidup, kita tidak akan selalu bisa diterima oleh semua orang. Tapi selama kita tahu siapa diri kita, dan tetap berpegang pada niat baik, maka tidak ada yang perlu disesali. Luka-luka itu, meski terbungkam, kini menjadi kekuatan yang perlahan membentukku menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Hari-hariku di rumah mertua perlahan menjadi rutinitas yang membuat hatiku lelah. Meskipun aku telah berusaha melakukan yang terbaik, perlakuan dingin tetap tak berubah. Tapi yang membuat hatiku semakin terluka adalah posisi suamiku yang seolah tak pernah benar-benar membelaku. Ia adalah pria yang baik, lembut, dan selalu berusaha adil. Namun di tengah tekanan dari orang tuanya, dia berubah menjadi sosok yang penuh kebimbangan. Aku tahu dia sayang padaku, tapi aku juga tahu bahwa dia tidak ingin menentang ibunya. Dan di sanalah aku berada, di antara kasih sayang yang tersembunyi dan luka yang tidak pernah diobati. Ketika kami berdua, dia tampak peduli. Dia mengusap rambutku, memberiku perhatian kecil, dan menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Tapi begitu kami berada di hadapan orang tuanya, dia menjadi pendiam, seperti kehilangan suara. Dia tak pernah menegur ibunya yang sering mengabaikanku atau menyindirku dengan kata-kata tajam. Dia hanya diam, seakan semuanya baik-baik saja. Aku tidak menyalahkannya sepenuhnya. Aku tahu, sejak kecil dia tumbuh dalam keluarga yang menjunjung tinggi kehormatan dan ketundukan pada orang tua. Menjadi anak yang membantah berarti menjadi anak yang durhaka. Dan itulah yang menahannya untuk bersuara, namun, sebagai istri, hatiku mulai retak. Aku merasa sendirian di rumah yang semestinya menjadi tempat berteduh. Aku ingin suamiku ada untukku. Bukan hanya saat dunia sedang tenang, tapi juga saat badai datang. Tapi sayangnya, badai kali ini terlalu kuat untuk dihadapinya, atau mungkin keberaniannya belum cukup untuk melawannya. Suatu hari, aku melihatnya duduk termenung di beranda rumah. Wajahnya tampak lelah, bukan karena pekerjaan, tapi karena situasi yang terus membuatnya terjepit. Aku tahu, dia pun tersiksa dengan keadaanku. Tapi diamnya justru menambah lukaku.
Kadang aku berharap dia membelaku meskipun satu kali saja. Bukan untuk membuat mertuaku tersinggung, tapi untuk membuatku merasa tidak sendirian. Aku mulai menjaga jarak, bukan karena membenci, tapi karena lelah menunggu. Aku tidak ingin memaksanya memilih, tapi aku juga ingin tahu sampai kapan aku harus berdiri sendirian. Waktu terus berjalan, dan perlahan aku membangun benteng dalam hati. Aku tak ingin membenci, tapi aku juga tak bisa terus berharap. Jika cinta harus berjuang sendiri, maka aku akan berjuang. Bukan untuk cinta yang berat sebelah, tapi untuk diriku sendiri yang mulai terluka terlalu dalam. Suatu siang, ketika aku sedang membersihkan lemari tua di kamar, aku menemukan ponsel lamaku yang sudah lama tak kugunakan. Iseng, aku menyalakannya kembali. Tak kusangka, baterainya masih cukup untuk membuka beberapa file. Dan di sanalah semuanya bermula. Aku menemukan sebuah rekaman suara. Judulnya tidak jelas, hanya tanggal dan waktu. Rasa penasaran membuatku memutar file itu. Dan apa yang kudengar benar-benar membuatku tercekat. Suara ibu mertuaku terdengar jelas. Suaranya sedang membicarakan tentang diriku, dengan kata-kata yang tak pernah kudengar secara langsung. Kalimat-kalimat tajam, sindiran kasar, dan hinaan yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Di rekaman itu, ia menertawakan latar belakang keluargaku, mencemooh cara berpakaian, dan bahkan meragukan kesetiaanku sebagai istri. Semuanya terekam jelas. Tanpa sadar, air mataku mengalir. Tapi bukan karena sedih. Entah mengapa, kali ini aku merasa lega. Selama ini aku berpikir mungkin semua hanya perasaanku saja. Tapi kini, rekaman itu menjadi bukti bahwa luka yang kurasakan nyata. Namun aku tidak serta-merta menunjukkannya pada suami atau siapapun. Aku simpan baik-baik. Aku tahu, ini bisa menjadi alat balas dendam. Tapi aku tidak mau melakukan sesuatu yang akan kusesali. Aku percaya, waktu akan membawa semuanya pada tempat yang seharusnya. Dan jika hari itu tiba, aku ingin berdiri bukan dengan amarah, tapi dengan kebenaran. Rekaman itu menjadi semacam pengingat bahwa aku tidak gila, bahwa perlakuan mereka memang tak pantas, tapi juga menjadi penyemangat bahwa aku harus bangkit dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Aku mulai menata diriku, memperbaiki mental, memperkuat hati, dan menyiapkan diri untuk masa depan. Karena aku tahu, suatu saat, semuanya akan berubah. Sejak hari aku menemukan rekaman itu, hatiku seperti menemukan pijakan baru. Aku tidak lagi menjadi perempuan yang diam karena takut. Aku mulai berani bersikap, bukan kasar atau frontal, tapi dengan ketegasan yang tenang. Aku tetap menjalankan tugasku, tetap menghormati mertuaku, tapi tidak lagi membiarkan diriku diinjak-injak. Aku tak lagi menangis ketika mereka mengabaikanku. Aku memilih untuk tersenyum, menyibukkan diri dengan hal-hal yang membuatku bahagia. Aku mulai belajar kembali, mengambil kursus daring, memperluas wawasanku, dan kembali menulis seperti dulu. Aktivitas itu membuat pikiranku segar, dan hatiku perlahan pulih. Suamiku pun mulai menyadari perubahanku. Ia tanpa heran, tapi juga mulai mengerti bahwa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku tidak lagi banyak menuntut, tapi aku juga tidak lagi membiarkan segalanya berjalan sesuka mereka. Aku mulai menata batas-batas yang dulu terlalu longgar. Aku juga mulai aktif membantu komunitas kecil di lingkungan rumah. Aku ikut kegiatan sosial, berbagi ilmu, dan terlibat dalam program pemberdayaan wanita. Dari sana, aku bertemu banyak perempuan yang mengalami nasib serupa. Kami saling menguatkan, saling menyemangati, dan saling berbagi pengalaman. Dan dari sana pula, aku sadar bahwa aku tidak sendiri. Perlahan tapi pasti, aku mulai dikenal sebagai sosok yang kuat dan inspiratif. Orang-orang mulai melihatku bukan dari status atau latar belakang keluarga, tapi dari semangat dan keberanian untuk bertahan. Bahkan beberapa orang dari lingkungan mertuaku pun mulai memuji perubahanku, meski tidak secara langsung. Di balik semua perubahan itu, aku tetap menyimpan rekaman itu. Aku tak berniat menggunakannya sebagai senjata. Tapi jika suatu hari keadilan harus ditegakkan,
Aku tidak akan ragu untuk mengungkapnya. Bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa setiap luka, sekecil apapun, pantas untuk dihargai dan diakui. Setiap hari, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Jika dulu aku merasa terkekang, kini aku mulai belajar untuk tidak lagi tergantung pada pendapat orang lain. Aku tidak bisa lagi membiarkan rasa takut dan ketidakpastian menghalangiku dalam menjalani hidup. Hari-hari yang kulalui terasa lebih penuh dengan kebebasan. Bukan karena aku melakukan hal-hal yang besar, tapi karena aku mulai bisa menerima dan mencintai diriku sendiri. Aku menemukan sebuah kekuatan baru yang membuatku semakin percaya diri. Saat berinteraksi dengan orang-orang di luar rumah, aku merasa lebih nyaman dan bisa menunjukkan sisi terbaik diriku. Aku berhenti membandingkan diriku dengan orang lain, dan mulai menghargai setiap usaha kecil yang telah kuperbuat. Aku merasa lebih lega, meskipun di rumah segala sesuatunya tetap sama. Mertuaku masih memperlakukan aku dengan dingin, tapi entah kenapa, aku tidak lagi merasa terlalu terganggu. Aku tahu bahwa mereka memiliki pandangan mereka sendiri, dan aku tidak bisa mengubahnya. Yang bisa kulakukan adalah tetap menjadi diri sendiri, tanpa harus berusaha terlalu keras untuk diterima. Suamiku mulai memperhatikan perubahan yang ada dalam diriku. Meski kadang ia tampak bingung dan khawatir, ia tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak ingin terburu-buru mengungkapkan segalanya, karena aku tahu ia sedang dalam dilema yang sama. Namun, aku merasa semakin dekat dengan diriku sendiri. Itu sudah cukup bagiku. Di luar rumah, aku semakin aktif. Aku bergabung dengan komunitas wanita di lingkungan sekitar, tempat di mana kami saling mendukung dan berbagi cerita. Aku belajar banyak hal tentang keberanian, ketahanan, dan kekuatan yang dimiliki setiap wanita. Kami bukan hanya berbicara tentang perasaan, tetapi juga tentang bagaimana kami bisa berdaya dan mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik. Dengan dukungan teman-teman baru yang aku temui, aku merasa seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar. Perjuangan mereka untuk keluar dari situasi sulit memberi inspirasi bagiku untuk terus melangkah meski penuh rintangan. Setiap kali aku merasa lelah atau terpuruk, aku hanya perlu mengingat mereka, dan semangatku kembali pulih. Di rumah, meski hubungan kami belum sempurna, aku merasa lebih tenang. Aku mulai mengerti bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Aku tak lagi berharap terlalu banyak dari orang lain, dan itu membuat aku lebih kuat. Hari-hari berlalu dengan perlahan, dan aku merasa semakin terbiasa dengan rutinitasku yang baru. Tidak ada perubahan besar di rumah, tetapi aku merasa lebih siap menghadapi segala tantangan yang datang. Aku mulai menyadari bahwa kebahagiaan itu bukanlah sesuatu yang bisa diberikan orang lain, tetapi sesuatu yang harus aku ciptakan sendiri. Setiap pagi, aku meluangkan waktu untuk diriku sendiri. Aku pergi jogging di pagi hari, menghirup udara segar, dan menikmati pemandangan sekitar yang dulu tak pernah kuperhatikan. Setiap langkah yang kuambil membuatku merasa lebih hidup, lebih bebas. Aku merasa lebih percaya diri, dan itu memberiku kekuatan untuk terus melangkah. Suamiku juga mulai merasakan perubahanku. Ia tidak lagi melihatku sebagai sosok yang terjebak dalam bayang-bayang orang lain. Ia mulai mengapresiasi usahaku untuk lebih mandiri dan lebih dewasa dalam menghadapi segala situasi. Meski kami tidak berbicara banyak tentang masalah yang ada, aku tahu bahwa dia menghargai apa yang kulakukan. Aku tidak lagi meminta persetujuan darinya untuk setiap langkah yang kutempuh, karena aku tahu bahwa jalan hidupku adalah tanggung jawabku sendiri. Mertuaku tetap sama. Mereka tidak pernah benar-benar menerimaku, dan aku sudah mulai terbiasa dengan kenyataan itu. Namun, aku tidak lagi merasa sakit hati. Aku memilih untuk hidup dalam kedamaian, dan itu membuat aku merasa lebih kuat. Aku tahu, tidak semua orang akan memahami atau menerima siapa aku, dan itu tidak masalah. Yang terpenting adalah aku menerima diriku sendiri. Kehidupan baru ini memberiku banyak pelajaran berharga. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam hati, bukan dari apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Aku belajar untuk melepaskan hal-hal yang tidak bisa kuubah, dan fokus pada hal-hal yang bisa kuubah. Aku belajar bahwa hidup ini bukan hanya tentang bertahan,
tapi tentang bagaimana kita bangkit setiap kali terjatuh. Semakin lama, aku semakin merasa nyaman dengan kehidupan baruku. Aku mulai menjelajahi dunia yang sebelumnya kuanggap asing. Aku mulai menulis lagi, menyuarakan pikiranku dalam bentuk kata-kata. Ini bukan hanya tentang menulis cerita, tapi juga tentang menulis kehidupan yang aku jalani, tentang perjalanan panjang yang akhirnya membawaku pada titik ini. Di komunitas tempatku aktif, aku bertemu dengan banyak wanita yang luar biasa. Kami berbicara tentang impian, harapan, dan tantangan hidup. Aku merasa lebih diberdayakan dan lebih dihargai oleh mereka daripada di rumah. Mereka bukan hanya teman, tapi juga saudara sejatiku. Kami berbagi pengalaman, saling memberi dukungan, dan menginspirasi satu sama lain untuk terus maju meskipun hidup tak selalu mudah. Di rumah, meski semuanya tetap sama, aku merasa lebih kuat. Aku tidak lagi merasa takut atau terintimidasi oleh perlakuan mertuaku. Aku tahu bahwa mereka mungkin tidak akan pernah menerima aku sepenuhnya, dan itu tidak masalah. Aku menerima mereka apa adanya, dan yang terpenting, aku bisa menjaga diriku sendiri. Suamiku mulai lebih sering mengajakku berbicara tentang hal-hal kecil, dan aku bisa merasakan bahwa ia mulai melihat aku dengan cara yang berbeda. Mungkin ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang kurasakan, tapi aku tahu ia mulai menghargai perubahan dalam diriku. Aku tidak lagi berjuang untuk mendapatkan persetujuannya. Aku berjuang untuk diriku sendiri, dan itu sudah cukup. Tahun demi tahun berlalu, dan aku merasa semakin mantap dengan jalan hidup yang kutempuh. Aku mulai memikirkan langkah selanjutnya dalam hidupku. Apakah aku ingin terus hidup dalam keadaan yang sama, terjebak dalam hubungan yang tidak seimbang, ataukah aku siap untuk berubah? Aku tahu bahwa kehidupan ini penuh dengan pilihan, dan aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Aku harus membuat keputusan yang tepat untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin lagi merasa terperangkap. Aku ingin hidup dengan kebahagiaan yang aku ciptakan sendiri, bukan yang diberikan oleh orang lain. Keputusan itu datang perlahan. Mungkin aku tidak bisa mengubah orang lain, tetapi aku bisa mengubah cara aku melihat hidup. Aku memutuskan untuk terus maju, apapun yang terjadi. Aku tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tapi aku juga tahu bahwa aku tidak sendirian. Aku memiliki diriku sendiri, dan itu sudah lebih dari cukup. Suatu hari, ketika aku duduk di taman setelah melakukan olahraga pagi, aku mendapat telepon yang tidak kuharapkan. Itu adalah panggilan dari keluarga besar suamiku, yang meminta aku datang ke rumah mereka. Aku tahu, ini adalah momen yang penting. Sesuatu yang besar sedang terjadi, dan aku harus mempersiapkan diriku. Di perjalanan menuju rumah mereka, aku merasa tenang. Aku tidak lagi merasa cemas atau takut. Aku sudah siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Ketika aku tiba di sana, suasana sudah cukup tegang. Semua orang menunggu kedatanganku, dan aku tahu, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa aku tidak akan lagi diam. Aku membawa rekaman itu, rekaman yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Ini adalah bukti nyata tentang perlakuan mereka selama ini. Aku tidak ingin menggunakan rekaman itu sebagai senjata, tetapi aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa aku tahu siapa diriku dan apa yang telah mereka lakukan. Mereka tak bisa lagi menutup mata terhadap kebenaran. Saat aku duduk di depan mereka, aku tahu bahwa ini adalah titik balik dalam hidupku. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi rasa takut. Aku siap untuk menghadapi apapun, dan aku yakin, kali ini aku akan keluar sebagai pemenang.